Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga kawan-kawan semuanya yang nonton video ini, yang aktif, selalu memberi dukungan, saya selalu di perantauan, amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, amin. Dan informasi sedikit buat kawan-kawan semuanya, untuk besok usahakan kawan-kawan memakai atau bawa fonglao atau jaket ya tipis-tipis, agar kawan-kawan ini tidak masuk angin karena libur seharian ya, dari pagi kemudian pulang malam, karena angin besok juga masih terasa, kemudian juga disertai dengan hujan. Tentu ini membuat kondisi lingkungan, kondisi hawa ini agak sedikit dingin. Jadi usahakan kawan-kawan besok untuk membawa fonglao atau ya semacam apapun itu yang membuat hangat tubuh Anda. Nah, kali ini kita bakal membahas kasus lokal dan menurut aku lumayan penting juga sebelum kita membahas tentang kasus PRT. Dan ini untuk pengetahuan sedikit aja buat kita semuanya, dan ini adalah pembahasan tentang kasus lokal. Kawan-kawan kalau aktif nonton berita, kemudian juga sering ngadep TV milik bos, tentu hari Kamis kemarin ini pasti tahu ada yang rame di daerah Wong Tai Sin sana. Mungkin ada sedikit kawan-kawan yang paham mengenai tentang apa berita atau apa sih isi berita tersebut. Nah, kita bakal membahasnya kawan-kawan. Nah, hari Kamis itu ada kejadian di sebuah rumah, dan tepatnya adalah di daerah ini dan Wong Tai Sin. Nah, di rumah tersebut atau di flat tersebut ini ada 4 orang di dalamnya, jadi tidak memiliki ceceng ya. Nah, yang pertama adalah istri dan satunya lagi laki-laki, jadi suami istri dan kedua anaknya, dan anaknya ini autis, jadi dia ini tidak istilahnya adalah ya nggak genep atau tidak penuh ya pikirannya, jadi agak terganggu seperti itu. Nah, mereka ini adalah pasangan keluarga, dan si perempuan itu atau ibunya ini umurnya 53 tahun, yang mana menjaga anaknya ini dari kecil sampai besar. Dan tentu kalau jaga anak autis, apalagi nggak cuma satu kan kawan, 2 lo, bayangkan aja. Ibu itu harus jaga mereka berdua, kemudian bersih-bersih. Tahu sendiri kan bagaimana sih anak autis itu, ada yang aktif banget dan mungkin mohon maaf nggih, buang sembarangan, pipis sembarangan, harus dibersihkan, belum nakal, belum ini itu, kerjaan banyak, segalanya kotor. Nah, ini membuat ibu tersebut ini agak depresi kan kawan. Ya, intinya ibu tersebut ini juga gangguan mental. Karena apa? Saking capeknya dan kemudian saking lelahnya karena situasi tersebut, akhirnya dia itu depresi. Nah, ketika waktu itu hari Kamis, suaminya juga ada di rumah, ibu tersebut juga ada di rumah, dan 2 anaknya juga ada di rumah. Mereka ini memang belum makan ya, karena hal itulah membuat ibu ini tega nusuk bagian perut 2 anaknya pada waktu itu. Jadi dia nusuk dulu bagian perut 2 anaknya yang autis sebelum dia bundir kan kawan. Ya, setelah nusuk kemudian dia sendiri bundir dengan menusukkan pisau di perutnya. Ini. Nah, suaminya waktu itu tidak sedang keluar kan kawan. Jadi suaminya juga berada di rumah dalam toilet
Jadi suaminya ada di toilet. Kemudian setelah itu suaminya keluar, ngeliat tiga-tiganya ini bersimbah darah di atas tempat tidur. Nah, setelah lihat kejadian tersebut, langsung suami ini teleponlah petugas ambulan, dan situ polisi serta membawa petugas ambulan datang untuk melakukan pemeriksaan ketiga korban tadi. Walaupun memang ketiga-tiganya tidak meninggal dunia, tetapi ibu tersebut ini didakwa 2 tuntutan, ya, dengan sengaja kemudian menghilangkan nyawa tersebut. Nah, oke, di dalam situasi ini tentu pemerintah itu sendiri juga sangat menyayangkan tentang situasi, dan pemerintah ini mulai membenahi diri bahwa warganya ini harus diberi perhatian penuh di dalam situasi seperti ini. Karena sebelumnya ini juga ada laki-laki umur 65 tahun juga jaga anaknya, perempuan yang autis juga. Ini juga melakukan seperti itu kan kawan, di tempat kediamannya. Bahkan sebelumnya ini juga ada kan seorang autis juga, ibu juga, yang dimana ini meninggal dunia karena kelaparan. Jadi hal itu menjadi perhatian penuh kepada pemerintah sini untuk lebih memperhatikan mereka-mereka atau keluarga yang kekurangan, dan istilahnya adalah memberi bimbingan tentang kondisi, kemudian meringankan beban keluarga-keluarga yang dianggap kurang mampu tadi. Nah, apa sih sangkut pautnya dengan kita? Tentu ada kan kawan. Sekarang kan bayangin aja, seandainya PRT semuanya di Hong Kong ini ditarik oleh masing-masing negara, apa jadinya? Ya tentu perekonomian di sini ini bakal ambruk, dan banyaknya orang yang mengalami stres dan juga depresi karena dia atau perempuan selain mempersiapkan segala kebutuhan anak, suami, masak, bersih-bersih rumah, kemudian nyuci, kemudian membersihkan apapun itu, kemudian juga nanti si perempuannya harus kerja. Tentu hal ini mempengaruhi keluarga juga kan. Jadi penting banget adanya PRT yang membantu itu semuanya. Namun kalau majikan Anda tidak menyadari tentang keberadaan Anda, ini ngerasa sewenang-wenang terhadap Anda, ngerasa bahwa Anda butuh. Padahal antara bos sama PRT itu kan sama-sama membutuhkan. Bos membutuhkan tenaga Anda membutuhkan uang kan. Jadi keduanya sama untung. Tapi ada juga yang dimana bos tidak paham situasi seperti itu, dan yang menganggap Anda ini yang butuh. Padahal kalau seandainya tidak ada sampean, ya tentu bisa saja bernasib sama seperti orang-orang tersebut, yang dimana di dalam keadaan capek, lelah, penat, pikiran stres, kemudian depresi, akhirnya melakukan hal yang sangat-sangat di luar nalar tersebut. Jadi dalam situasi ini, kalau seandainya ada bos sampean yang sekiranya cerewet banget pada sampean sudah betul, maka ya silahkan lawan aja ya. Karena apa? Anda ini membantu dan mereka butuh. Jadi dua-duanya sama-sama menguntungkan, dua-duanya sama-sama butuh. Nah, oke, kalau seandainya kawan-kawan ditarik semua secara ekonomi di sini, ya bakal kelimpungan. Karena apa? Banyaknya orang yang berada di rumah untuk menjaga, untuk membersihkan rumah, menjaga anak, kemudian mengantar sekolah, ngambil anak sekolah, jadi tidak fokus di dalam memperbaiki ekonomi keluarga, bahkan memperbaiki ekonomi suatu negara. Jadi Mbak-mbak, jangan bilang bahwa syukur banget kita itu diterima, tapi mereka juga harus bersyukur menerima kita bekerja di negara ini ya. Nah, semoga dengan penjelasan ini juga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Namun sekali lagi,
kita tahu nih bahwa mereka butuh, bukan berarti kita harus sewena-wena dengan sikap yang sok-sokan, suka sekali memutuskan kontrak kerja tanpa pertimbangan. Jadi walaupun mereka butuh, kita pun juga tidak boleh sewena-wena. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.